Oke, kita lanjut ke topik berikutnya, usaha, energi, dan daya. Langsung saja kita ke soal pertama, di mana di sini kita punya sebuah balok bermassa 10 kg yang punya kecepatan awal 20 meter per sekon. Balok tersebut didorong dengan gaya 200 Newton. Jika lantainya licin, maka setelah 1 detik, energi kinetik baloknya akan menjadi titik-titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa gunakan teorema usaha energi kinetik ya, di mana usaha total itu akan sama dengan perubahan energi kinetik. Atau dapat kita tuliskan sebagai W total sama dengan delta EK. Nah, pada balok tadi, kebetulan kalau kita gambar gayanya ya, berarti ada MG, ada gaya berat, lalu gaya normal, kemudian gaya dorong yang 200 Newton tadi, kita namakan sebagai F. Nah, kemudian karena lantainya licin, dia akan bergeser gitu ya, let's say ke kanan searah dengan gayanya. Ini arah perpindahannya. Nah, maka usaha total pada balok ini berarti adalah sama dengan F dikali S ya. Dan untuk perubahan energi kinetik ya berarti energi kinetik final atau akhir dikurang energi kinetik inisial. Nah, kita mau cari energi kinetik final berarti ya setelah 1 detik. Untuk energi kinetik inisial kita buka jadi setengah M V inisial kuadrat, yang mana nilainya VI itu 20 meter per sekon tadi. Lalu untuk F-nya udah ada, tapi S-nya belum. Karena ini nanti geraknya GLBB, berarti teman-teman bisa pakai equation GLBB. Salah satunya adalah VIT tambah setengah AT kuadrat sama dengan S. Nah, jadi ini kita masukkan ke dalam persamaan energinya tadi. Jadi kita dapat F kali VIT ditambah setengah AT kuadrat. Percepatannya sebesar apa? Percepatannya tentu dapat kita cari dari hukum Newton pada arah horizontal. Ya, berarti kita dapat F sama dengan MA, jadi A-nya adalah F per M. Jika kita masukkan ke dalam sini, berarti dapat F kali VIT tambah setengah F per M T kuadrat. Oke ya. Dengan begitu, semua variabel kita sudah tahu nilainya, dan tinggal kita selesaikan aja algebranya untuk cari EK final. Maka EK final sama dengan setengah M V inisial kuadrat ditambah F VIT ditambah setengah F kuadrat per M T kuadrat. Oke ya, dengan begitu kita bisa langsung masukkan saja nilainya. Untuk M-nya adalah 10, V inisialnya 20, gayanya 200, ini 20, waktunya adalah 1 sekon, plus setengah F kuadrat 200 kuadrat, M-nya 10, T kuadrat berarti 1 kuadrat. Jika kita masukkan ke dalam kalkulator, kita akan dapat hasilnya 8.000 Joule. Nah, ini adalah energi kinetik akhir dari si balok tadi ya setelah 1 detik. Oke, saya rasa ini cukup mudah. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya. Seseorang dengan berat 60 Newton sedang berada di dalam lift. Jika liftnya bergerak naik dengan percepatan A, pada saat lift memiliki kecepatan 15 meter per sekon, orang tersebut mulai memanjat tangga di dalam lift dengan laju 1,5 meter per sekon relatif terhadap lift. Yang ditanyakan adalah laju energi yang dikeluarkan oleh orang tersebut. Oke, laju energi ya, berarti yang ditanya itu daya ya kan? Dimana daya itu adalah energi yang dikeluarkan atau usaha yang dikeluarkan per waktu. Nah, usaha itu adalah gaya dikali dengan perpindahan ya. Jika kita ambil gaya dan perpindahannya terhadap tanah ya berarti
untuk dayanya akan sama dengan gaya yang dikeluarkan oleh orang tersebut untuk manjat dikali dengan kecepatan orang tersebut manjat terhadap tanah gitu ya. Jadi ini V-nya adalah terhadap tanah. Nah, oke, berarti tugas kita sekarang adalah mencari berapa sih gaya yang dikeluarkan oleh orang ini dan juga berapa kecepatan dia relatif terhadap tanah gitu ya teman-teman. Untuk gambarannya mungkin seperti ini. Jika ini liftnya dan ini adalah tangganya, kemudian orangnya itu manjat. Nah, berarti pada orang ini dia mengalami gaya apa saja sih? Pertama, dia punya gaya berat, ya kan? Kita ambil ke atas arah positif maybe ya. Jadi min W, kemudian dia mestinya mendapat gaya reaksi atau gaya kontak dari si tangganya. Jadi plus F dari tangga gitu ya. Nilai gaya yang dari tangga ini tentunya sama besar dengan gaya yang dia keluarkan untuk manjat ya, untuk nginjek si tangganya. Itu adalah gaya aksi-reaksi antara tangga dan si kaki orang itu. Lalu kemudian itu aja ya, sama dengan sesuai dengan hukum Newton M kali A gitu ya, dengan A-nya ini adalah percepatan orang tersebut terhadap tanah. Sigma F sama dengan MA orang terhadap tanah. Nah, kita perlu cek dulu percepatan orang terhadap tanah ya. Kita bisa gunakan aturan dari gerak relatif ya, dimana percepatan orang terhadap tanah adalah sama dengan percepatan orang terhadap si tangga ditambah dengan percepatan tangga terhadap tanah. Oke, berarti min W plus Ft sama dengan M. Percepatan orang terhadap tangga, tadi dikatakan bahwa si orangnya memanjat tangga dengan laju 1,5 meter per sekon. Jadi saya anggap lajunya si orang ini terhadap tangga itu konstan, sehingga AOT-nya itu adalah 0. Kemudian untuk percepatan si tangga terhadap tanah itu sama aja ya dengan percepatan lift terhadap tanah. Yang mana nilainya adalah tadi A sama dengan 3,27. Nah, untuk angkanya akan saya masukkan nanti, ini saya masukin aja A gitu ya. Jadi kita dapat gaya yang diterima orang ini dari tangga adalah sebesar W ditambah MA. Untuk Ft-nya berarti kita udah dapat ya gaya yang dikeluarkan oleh orang tadi untuk manjat. Sekarang tugas kita mencari berapakah kecepatan manjatnya si orang tadi terhadap tanah. Sama, kita gunakan saja aturan gerak relatif, di mana kecepatan orang terhadap tanah itu akan sama dengan kecepatan orang terhadap tangga ditambah kecepatan tangga terhadap tanah. Di mana kita tahu si orangnya tadi memanjat dengan kecepatan 1,5 relatif terhadap lift. Jadi ini adalah VOT-nya 1,5 gitu ya. Dan arahnya ke atas, jadi positif. Saya ambil ke atas arah positif. Lalu kecepatan tangga terhadap tanah ini ke atas juga, yaitu 15. Nah, jadi kecepatan si orang ini terhadap tanah adalah 16,5 meter per sekon. Oke. Oh ya, tadi untuk Ft-nya belum kita hitung ya. Nah, kita bisa hitung Ft-nya ya di sini. Ft sama dengan beratnya 60. Massa kita pakai aja berat dibagi percepatan gravitasi. Percepatan A 3,27. Jadi Ft-nya kalau kita hitung sama dengan 80,02, sekitar segini ya. Baik, berikutnya tinggal kita substitusikan kembali. Maka untuk laju energi yang dikeluarkan oleh orang tersebut atau dayanya adalah 80,02 kali 16,5. Jika kita kalikan, kita akan dapatkan nilainya itu sekitar 1320 Joule per second ya, atau watt.
Oke, nah ini adalah jawaban untuk soal ini ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut lagi nih soal yang terakhir ya. Ini nggak terlalu susah kok ya. Sebuah benda titik diam di titik A yang berada di ketinggian 2 meter. Partikel dilepaskan, artinya dia nggak punya kecepatan awal ya. Jadi VA-nya itu sama dengan 0. Kemudian turun lewat bidang miring yang licin hingga ke dasar bidang miring di titik B. Partikel kemudian bergerak dari B ke C melalui permukaan yang kasar dengan koefisien gesek kinetik mu k. Jika partikelnya akan berhenti di C, di sini berhenti, maka berapakah panjang lintasan BC? Ini gampang sekali teman-teman. Kita tahu dari A ke B itu nggak ada gesekan ya. Sehingga dari A ke B itu tidak ada perubahan energi mekanik. Jadi EM-nya kekal. Kalau kita tulis berarti EM di B pasti sama dengan EM di A. Yang mana energi mekanik di A, ya EM kan terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Tapi di A dia diam, berarti energi kinetiknya adalah 0. Jadi tinggal sisa energi potensialnya aja, MGH. Oke, kita dapat energi mekanik di B. Kita nggak perlu cari dulu kecepatan di B berapa, langsung aja. Dari B ke C, itu dia melewati lintasan yang kasar. Artinya akan ada pengurangan energi mekanik. Oke, dengan hubungan usaha oleh gaya yang non-konservatif itu akan sama dengan perubahan energi mekaniknya. Nah, gaya non-konservatifnya di sini apa? Ya gaya geseknya itu gitu. Jadi ini adalah usaha oleh gaya gesek. Perubahan energi mekanik berarti energi mekanik akhir di C dikurang energi mekanik awal di B. Nah, jadi MB-nya tadi nggak perlu dibuka cari kecepatan, udah pakai aja MGH gitu. Oke, usaha oleh gaya geseknya seperti biasa ya, negatif Fs. Kenapa negatif? Lihat arah gaya geseknya berlawanan dengan perpindahan. Oke ya, EM di C, energi potensialnya 0, energi kinetiknya juga 0, berarti EM-nya sama dengan 0. Ya, EM di B tadi adalah MGH. Maka, gaya geseknya apa? Gaya geseknya karena di sini slip, berarti menggunakan mu k kali N, dengan gaya normalnya mestinya sama dengan gaya berat ya. Karena tidak ada gaya lain di arah vertikal selain N dan Mg. Kita masukkan jadi min mu k Mg kali S sama dengan min MGH. Kita bagi kedua ruas dengan min Mg ya. Jadi minusnya habis, Mg-nya habis. Tersisa S sama dengan H per mu k. Nah, ini adalah jarak atau panjang lintasan BC. Hanya kita masukkan tadi 2 meter, lalu mu k-nya 0,26. Jadi S-nya kita dapat 7,7 meter. Oke, ini adalah jawaban dari soal terakhir untuk topik usaha energi dan daya. Nggak terlalu banyak ya, karena nanti kita akan bahas yang lainnya di bagian dinamika rotasi dan sebagainya gitu. Oke, sampai ketemu di video yang lain. Bye-bye.